Lihat IHSG sudah kembali lagi menyentuh all time high. Anda lihat apakah memang secara fundamental sudah memasuki level tersebut atau ini sebenarnya hanya bubble saja? Kalau saya lihat ini ditopang moversnya itu banyak ini ya perbankan ya. Jadi secara fundamental memang cukup baik ya karena kalau kita menilai dari sektor perbankan sendiri kita masih cukup resilient di mana untuk likuiditas perbankan big caps ya terutama masih cukup bagus sehingga di tahun ini harusnya ketika ketidakpastian ini mulai mereda maka mereka sudah bisa mulai kembali ekspansif gitu ya. Jadi penyaluran kredit harusnya akan cukup baik tahun ini ya, mungkin sesuai target lah di 2 digit ya, 10-11% gitu. Baik, apakah penguatan saham perbankan ini dipicu oleh pidato Jerome Powell kemarin? Kalau saya melihat lebih kepada dividen ya, karena ini kan memang musim RUPS dan 3 bank kan sudah ya Himbara, BRI, BNI dan BMRI dan yieldnya juga cukup oke menurut saya. Dan kita tinggal menunggu bank big caps-nya itu BBCA yang kurang ya, kalau tidak salah 14 Maret mendatang ini. Dan saya kira ini bisa menjadi pemanis lah di beberapa hari ke depan ya. Tapi tetap tentu saja kita perlu mencermati jika ada koreksi normal. Karena ini kan sudah mencapai ATH dan biasanya ya koreksi normal itu sering kali terjadi karena kita sering ada profit taking begitu. Baik, tapi artinya ada potensi di pekan depan penguatan ini masih akan berlanjut di sektor-sektor perbankan yang juga akan membawa IHSG kembali lagi mencetak all time high baru. Saya kira begitu ya, paling tidak sampai dengan come dividen dari saham-saham perbankan. Kemudian juga kalau kita melihat beberapa emiten tambang batubara sudah mulai pada rilis ini ya kinerja ya dan saya rasa ini juga bisa menjadi pemanis karena walaupun kinerjanya potensi turun ya kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tapi ada potensi mereka membagikan dividen yang yieldnya juga cukup atraktif lah, mungkin masih bisa di atas 5% dan ini masih bisa menjadi penggerak IHSG ke depan. Baik, dan bagaimana untuk rupiah? Kalau kita lihat rupiah juga sudah di 15.500-an menguat kembali ke 15.600, namun tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, terhadap mata uang lainnya juga mayoritas menguat begitu. Apakah memang ini salah satunya didukung karena banyaknya investor asing yang masuk ke bursa domestik? Kalau saya kira begitu ya, terutama di pasar sahamnya. Kemudian kalau kita melihat dari sentimen sendiri juga cukup mendukung. Pertama dari pidato Jerome Powell ya yang saya rasa ketika nanti data-datanya seperti inflasi, kemudian pasar tenaga kerja ada perbaikan. Semalam juga ada perbaikan ya di mana untuk pasar tenaga kerjanya mulai mendingin dari klaim pengangguran. Kemudian dari China juga ada perbaikan di mana neraca dagang mereka sudah surplusnya itu melonjak kalau tidak salah di 125-an miliar US dollar disertai dengan ekspor impornya juga bertumbuh. Nah, ini kan berhubungan sekali dengan perdagangan kita ya karena kita itu punya partner dagang utama di China, baik impor maupun ekspor kita. Jadi ini bisa menggerakkan inflow lah masuk ke kita begitu. Jadi rupiah saya rasa masih cukup bagus, apalagi cadangan devisa yang baru rilis kemarin juga masih cukup memadai ya, hasilnya masih ya sesuai kecukupan standar internasional lah, masih di atas malah untuk pembiayaan impor masih sekitar 6,5 bulan. Jadi saya kira masih cukup oke. Baik, kita beralih ke komoditas. Kalau kita lihat emas ini menyentuh lagi level tertingginya. Apakah ini memang semata-mata karena penguatan di sektor ini atau didasari ketakutan pasar global? Sebenarnya kalau kita menilai ya, pergerakan emas ini kan antara dua hal ya, ketika ketidakpastian meningkat sehingga digunakan sebagai safe haven, atau ini juga bisa karena dolarnya yang turun ya. Jadi masyarakat ini mulai memburu emas karena dirasa harganya murah begitu. Jadi saya kira untuk prospek emas sendiri ya, kalau kita menilai nanti suku bunga ada penurunan yang nantinya bisa menekan dolar sehingga mata uang negara-negara lain juga menguat, ini tentu akan cukup menarik. Dan saya kira untuk di level saat ini masih ada potensi penguatan ya, paling tidak saya melihat di level psikologis 2.200 ya. Jadi ini masih cukup menarik. Tetapi jangka pendek ya kalau ada koreksi normal ya itu wajar saja ya, karena kan naiknya sudah cukup signifikan dan kalau kita melihat dari intraday ataupun secara basis harian itu sudah seperti 90 derajat dan ini perlu kita waspadai, mungkin jangka pendek ada koreksi normal. Baik, tapi apakah ini akan mempengaruhi sektor pertambangan emas dalam negeri?
Untuk tambang emas sendiri ya, kalau di dalam negeri ini kan satu perusahaan itu mereka bukan hanya menjual emas ya, ada nikel, ada tembaga dan lain sebagainya. Tapi tentu saja sentimen dari emas ini bisa mendongkrak harga saham ya, dan beberapa memang sudah mulai merespon. Jadi saya kira jika sudah ada perbaikan secara teknikal bisa dilakukan trading buy ya, tentu saja disclaimer on. Dan mungkin untuk pemberatnya ini lebih ke nikel ya, karena harga nikel ini kan masih cenderung memang turun. Dan kalau kita melihat industri ini kan saya lebih cenderung ke netral ya, karena ketika harga turun kan juga marginnya turun ya. Tetapi kalau kita melihat ke jangka panjang harusnya nikel juga masih akan cukup baik karena ada hilirisasi, dan ini harapannya bisa meningkatkan harga yang nantinya kita bisa memproduksi barang mungkin jadi ataupun setengah jadi yang digunakan di dalam negeri. Jadi nanti kita mendapatkan harga ekspor itu lebih baiklah daripada sebelumnya yang menjual barang mentah saja.